tua yang tidak terlalu aware tentang bagaimana cara dia menstimulasi, kadang-kadang akan mendapati anak yang insecure avoidant atau insecure resistant, yang ketika dia satu waktu didekati orang tuanya dia akan menjauh. Iya, supaya ibu-ibu sadar dengan pengasuhan, ibu-ibu tidak malas untuk belajar. Untuk waktu tidur siang jam 1 tidur siang, bisa makan sendiri dengan lima sendiri. Stimulasi awal yang benar itu akan berdampak panjang. Di tengah hiruk-pikuk keramaian, kota Semarang tumbuh sebagai wilayah yang penuh kehidupan. Jumlah penduduk menurut umur di kota Semarang pada Juni 2024 bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik untuk umur 0 sampai 4 tahun 91,72 ribu jiwa atau 5,4% dari 1,7 juta jiwa. Di sini, masyarakat menjalani hari-hari dengan kerja keras, harapan dan tekad menjaga masa depan anak-anak mereka. Kota yang sedang berkembang ini kini menyadari satu hal penting, bahwa masa depan sebuah daerah dimulai dari langkah-langkah kecil anak-anaknya. Usia dini adalah masa keemasan. Dalam tahun-tahun pertama inilah otak tumbuh pesat menyiapkan anak untuk belajar tentang dunia, tentang suara, warna, rasa aman, kasih sayang, dan ikatan emosi. Ada 3 kebutuhan dasar yang itu dibutuhkan oleh anak, yang ketika 3 hal itu distimulasi dengan baik, anak akan tersupport banyak halnya. Satu adalah tentang kebutuhan rasa aman, yang kedua adalah kebutuhan pengakuan, yang ketiga adalah kebutuhan untuk kontrol. Nah, 3 hal ini perlu stimulasi. Contoh rasa aman. Ketika orang tua menstimulasi anak dalam kesehariannya hanya mengandalkan sudut pandang orang tua. Contoh ya, anak sedang bermain, sedang asik-asiknya bermain. Mungkin orang tuanya benar, sudah masuk waktunya sholat atau sudah waktunya belajar, atau makan atau pulang atau mandi dan apapun. Tapi kalau kemudian orang tua dari jauh memanggil anak-anak, "Woi, pulang udah, waktunya mandi nih," sama gitu ya. Dibandingkan orang tua yang kemudian sejak awal berkomitmen dengan anak, "Dek, hari ini boleh bermain, tapi nanti kalau bunda panggil pulang ya." Ini kan 2 pola stimulasi yang berbeda, sama-sama baiknya loh, gitu kan? Tapi yang satu mencoba memahami anak dengan usia dan kebutuhannya, yang satu sekedar ingin melampiaskan keinginan orang tua. Yang seperti ini, yang satu orang tua yang tidak terlalu aware tentang bagaimana cara dia menstimulasi, kadang-kadang akan mendapati anak yang insecure avoidant atau insecure resistant. Yaitu apa? Kadang-kadang akan muncul anak yang insecure resistant, yang ketika dia satu waktu didekati orang tuanya dia akan menjauh. Takut. Ya kan? Gara-gara apa tadi? Secara verbal itu menyakitkan, secara verbal mengganggu dia. Nah, itu baru satu cara stimulasi. Sudah kelihatan impact-nya gitu kan. Artinya kalau kita ngomong stimulasi awal yang benar itu akan berdampak panjang. Karena apa? Dalam diri anak ada namanya tangki cinta, emosional gitu kan. Siapa yang bisa memenuhi, maka dia akan mendapatkan trust dari anaknya kan gitu. Nah, ini baru soal rasa aman.
Impactnya di mana? Bahwa anak yang merasa terancam, anak yang merasa tertekan, anak yang merasa tersudut dengan situasi kesenangan dia akan mencoba mencari jalan lain yang bisa dan mampu mengakomodasi kebutuhan dia. Nah, kalau orang tuanya cara stimulasinya kurang tepat, ya, kemudian anak ini mencari alternatif lain dan arahnya seperti tadi, nonton porno lagi kan, nah, kan gitu. Maka memang panjang dampaknya. Yang kedua, kita ngomong soal kebutuhan untuk pengakuan, gitu kan. Ada tuh kadang-kadang tipikal orang tua itu yang melihat anak melakukan sesuatu, entah itu menggambar, mencoret-coret, dan melihatnya dengan sudut pandang orang tua. Oh, elak banget gitu ya. Dibandingkan orang tua yang melihat apapun yang dibuat oleh anak, luar biasa cantik gitu. Itu situasi di mana semampu apa orang tua mampu mengapresiasi anak, mengakui kerja keras anak dengan kapasitasnya itu. Nah, ini contoh anak-anak yang tangkinya full dengan apresiasi dengan apa yang dia kerjakan, dia akan semakin pede, berani mencoba, berani mengambil hal-hal resiko yang mungkin orang lain nggak berani, tapi dia berani. Kenapa? Karena dia yakin orang tua saya mendukung, ya kan? Artinya betapa penting stimulasi di sini. Sekedar mengakui, mengapresiasi, impactnya luar biasa. Ketika anak sejak awal sudah dilayani dengan asesmen untuk mendiagnosa apa-apa yang menjadi kebutuhan tipe belajarnya, sampai pada potensi-potensi yang dimiliki, maka kalau sudah melangkah awal di sini, hampir pasti kedepannya itu bagus biasanya. Tapi kalau di awal yang dijalankan adalah program yang dimiliki oleh lembaga, di sini harus dikoreksi nanti. Apakah program itu sesuai ataukah tidak? Maka relasinya kan harusnya ada asesmen diagnostik, masuk ke dalamnya dilanjutkan dengan yang namanya penyusunan dan penyiapan program individual bagi anak, yang kemudian ada layanan bersifat umum, sehingga anak itu dengan tipe belajarnya terkadang memang butuh program mandiri, bukan untuk menyendirikan ya, tapi memang ada yang memang harus dengan mandiri. Maka program itu akan semakin baik ketika memang fasilitasinya berorientasi kepada kebutuhan perkembangan anak. Setiap senyuman, setiap pelukan, bahkan setiap permainan sederhana, semuanya memiliki makna besar bagi masa depan mereka. Dan disinilah harapan itu hadir. Di kawasan Bandar Harjo yang dikenal hidup dan dinamis, berdiri sebuah tempat yang menjadi pelita kecil, Rumah Anak Sigap Bandar Harjo. Bukan gedung mewah, bukan pula fasilitas dengan teknologi tinggi. Namun tempat ini punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Dedikasi, kepedulian, dan cinta yang tak pernah putus. Rumah yang digunakan untuk Rumah Anak Sigap ini kan awalnya rumah dinas lurah. Tapi karena kebetulan ada dari pihak Tanah Tower Foundation yang mengajak kita kerjasama untuk mendirikan rumah sigap, siapkan generasi anak berprestasi, ya kita sambut dengan baik. Kebetulan di wilayah Bandar Harjo ini kan anak balitanya jumlahnya banyak sekali, sedangkan tempat pendidikan entah itu playgroup dan yang lain jumlahnya itu masih minim. Nah, cuman hanya ada beberapa tuh. Makanya setelah ini kita juga ikuti dengan pembentukan pos PAUD. Selain kalau pos PAUD itu kan yang mendirikan adalah kelurahan untuk saya. Kita sudah ada pos PAUD untuk membackup kegiatan anak-anak usia pra sekolah, pra SD. Harapan ke depan semoga saja anak-anak dari Bandar Harjo ini kelak di 2045 yang kita sebentar lagi 20 tahun lagi. Kalau sekarang ini kan usia mereka 5 tahun tambah 20 itu sudah 25 tahun, itu mereka sudah siap menempati posisi-posisi tertentu, entah itu di dunia ekonomi, di dunia kesehatan, pendidikan, bahkan praktisi lain, bahkan politisi ya.
Itu harapan kami sih warga Bandarharjo nanti menjadi generasi yang luar biasa, siap menerima tampuk kepemimpinan. Untuk sekarang ini sih bisa jadi Pak Lurahnya sekarang ini masih di atas tanah. Tapi kan nggak tahu 45 nanti sudah di dalam tanah. Semoga saja ada generasi penerus, terutama dari wilayah Bandarharjo ini menjadi generasi yang luar biasa, siap mengisi Indonesia Emas di 2045. Setiap waktu, tawa kecil mulai terdengar. Ada yang belajar menggenggam pensil untuk pertama kalinya. Ada yang perlahan belajar mengenal warna. Ada pula yang belajar menyebutkan namanya sendiri sambil tersenyum penuh bangga. Di ruang kecil ini, anak-anak dikenalkan pada dunia melalui permainan. Meronce, menggambar, menari, hingga kegiatan motorik kasar seperti melompat dan berlari. Semuanya menjadi jembatan untuk memahami tubuh, emosi, dan lingkungan. Para pendamping di rumah anak sigap bukan hanya pengajar. Mereka adalah teman, pelindung, dan kadang menjadi sosok yang mampu memberikan kehangatan keluarga. Di sini ada 4 fasilitator, 1 koordinator. Koordinator saya sendiri. Kalau kita ada kelas anak usia 0 sampai 6 bulan, fasilitatornya ada Bu Sri Lestari. 6 sampai 12 ada Bu Eka Rahaju. 12 sampai 24 ada Bu Dian Kartika. 24-36 itu ada Bu Iwi Chandra. Tujuan rumah anak sigap di sini untuk mencegah anak-anak yang stunting, yang ilmu-ilmu pengasuhan yang kurang seperti itu, supaya anak-anak Bandarharjo itu bisa berkualitas lebih baik di dalam pengasuhan dan anak-anaknya juga tumbuh baik, optimal sesuai dengan harapan orang tua. Di sini juga kita menerima semua anak yang mau belajar di sini. Ada yang dari Kuningan, ada yang dari Dadap Sari, ada yang dari Tanjung Mas. Di sini ada juga yang dari Purwosari, boleh ke sini. Yang penting anak sesuai dengan usia 0 sampai 36 bulan. Kita ada 48 anak di kelas rumah anak sigap ini dengan berbagai macam usia. Kita di rumah anak sigap layanannya seminggu 4 kali. Sesuai dengan usia masing-masing. Dengan kelas sendiri-sendiri, fasilitator sendiri-sendiri. Juga pelajarannya juga sesuai dengan tingkatan usia. Harapan kami di rumah anak sigap ini supaya ibu-ibu sadar dengan pengasuhan, ibu-ibu tidak malas untuk belajar di sini karena ilmu-ilmu ini sangatlah penting. Tidak ada di dunia sekolah lainnya kecuali di rumah anak sigap ini mendapatkan ilmu-ilmu pengasuhan untuk anak usia dini. Di sini bukan hanya anak yang bertumbuh, orang tua pun ikut belajar memahami bahwa perkembangan usia dini bukan hanya tentang kemampuan akademis. Ini tentang kedekatan, tentang waktu yang kita berikan, tentang perhatian yang seringkali sederhana namun sangat berarti. Temanya adalah menceritakan buku dalam gambar yang bertujuan untuk melatih anak kosakatanya, menambah kosakata anak tersebut, dan dengan merangsang pendengaran dan penglihatannya supaya kita bisa mendeteksi awal apakah kita menceritakan anak tersebut itu mendengarkan atau melihat bisa mengucap apa tidak. Jadi kita harus mendeteksi semua. Tantangan kita itu mensosialisasikan apa kegiatan kita yang diras untuk pengasuhan yang benar itu adalah pengasuhan antara ayah dan bundanya. Jadi anak tidak boleh dititipkan karena kita tidak bisa melihat perkembangan anak dari masa emas seperti ini. Harapan untuk rumah anak sigap semoga ini berdiri terus,
Dan karena bukan warga Bandarharjo aja yang menerima manfaatnya, tetapi dari kelurahan-kelurahan lain juga berdatangan ingin belajar bersama kepada kita kan bukan guru, kita belajar bersama di sini membentuk karakter anak yang berpribadi yang baik dan mulia itu seperti apa. Rumah Anak Sigap mengajak para orang tua untuk kembali hadir penuh dalam hari-hari anak mereka, karena masa kecil tidak kembali, dan setiap detik yang hilang tak pernah bisa digantikan. Rumah Anak Sigap Bandarharjo adalah bukti bahwa harapan tidak harus megah. Ia bisa lahir dari tempat kecil yang dipenuhi ketulusan, dari orang-orang yang percaya bahwa setiap anak tanpa terkecuali berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada usia anak ini 2 tahun ada rumah anak sigap yang diresmikan oleh Bu Wali Kota, rumah anak sigap Bandarharjo, dan kebetulan kami warga Bandarharjo kami merasa senang sehingga cucu saya bisa mengikuti kegiatan di rumah anak sigap Bandarharjo, dan alhamdulillah selama mengikuti kegiatan banyak ilmu yang kami terima untuk diterapkan pada cucu saya, sehingga cucu saya pada saat itu yang dulunya masih awam, saya pun juga mendidiknya juga apa istilahnya seadanya, manual, pengalaman berdasarkan pengalaman. Tapi setelah ada rumah anak sigap, saya bisa menerapkan apa yang disampaikan, diberikan dari rumah anak sigap oleh para guru-guru. Alhamdulillah sekarang sudah bisa mandiri dan bisa tertib untuk kegiatannya. Untuk waktu tidur siang jam 1 tidur siang, bisa makan sendiri dengan lima sendiri, dengan hafal dengan warna-warna yang memang sudah diberikan dari sana, dari rumah sigap. Dan kami semua merasa bangga, merasa senang, dan alhamdulillah kami bersyukur, dan ini sudah mulai masuk di postal. Contohnya pengisian KMS, terus gizi seimbang untuk anak-anak, untuk perkembangan. Terus ada pelajaran tentang 1000 hari anak itu perkembangannya di otak kanan dan otak kiri, sehingga bisa diterapkan. Dan dari Bu Bidan pun juga tiap kuliah umum itu menjelaskan bida-bida. Di tangan-tangan mungil yang kini sedang bermain, terletak masa depan Kabupaten Semarang. Dan melalui lembaga kecil ini, kita sedang menanam benih-benih masa depan itu. Benih yang kelak tumbuh menjadi generasi yang lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih siap menghadapi dunia. Anak yang dulunya maksudnya sering tantrum, nangis terus gitu, jadi sekarang udah gitu. Terus dulunya yang belum tahu warna atau apa jadi bisa tahu warna gitu. Terus sama apa, kalau dipanggil atau ditanya itu selalu bisa menjawab sama respon. Inilah rumah anak sigap Bandarharjo, tempat di mana masa depan mulai dibangun. Pelan, sederhana, namun penuh cinta.